Ya, kawan, sekarang kita coba masuk kepada sheet transaksi ya. Di sini saya sudah punya formatnya seperti ini. Nanti teman-teman bebas ya formatnya seperti apa. Ya, kemudian ada yang saya tandain warna kuning. Artinya yang saya tandain warna kuning ini nantinya kita akan bikin suatu formula. Ya. Yang lain-lain kita tidak perlu memberikan suatu formula. Nah, sekarang gini, ini sama dengan yang sebelumnya, teman-teman bebas mau mulai dari kolom berapa, mulai dari baris berapa, bebas ya. Nah, kita pinginnya pada saat kita mengisi tanggal transaksi yang pertama, ya, ada transaksi pertama, tanggal 2 Mei nih, kita tuliskan di baris pertama. Ini, nah, kita pinginnya nomor urut ini muncul otomatis. Gitu. Jadi tidak usah kita tulis secara manual gitu ya. Kita pengen secara otomatis. Nah, caranya gimana? Oke, sekarang kita coba dulu di sini ya. Kita pinginnya apabila di kolom sebelahnya ini tidak kosong, ada isinya, maka di sini akan muncul angka. Tapi kalau sini kosong, di sini ya kosong gitu ya. Jadi sama dengan ya, selalu dimulai dengan sama dengan if. Maka sekarang kita mau persyaratannya apabila di kolom D, karena formula ini kita bikin di kolom C ya. Apabila di kolom D baris 6 itu sama dengan kosong, tanda apostrof 2 kali, maka diwakili dengan titik koma, maka di tempat yang kita bikin formula sekarang ini kosongkan. Tanda apostrof 2 kali juga. Kalau tidak, titik koma lagi, bisa diartikan sebagai kalau tidak, kita maunya apa? Berikan angka nomor urut yang pertama ya, dengan cara kita ambil yang nomor urut yang sudah ada itu berapa gitu. Sehingga nanti nomor urut yang ada itu kita akan tambah dengan angka 1 sehingga dia bisa berurutan. Saya bikin dulu, saya jelaskan. Nah, ini. Jadi apabila kolom D6 ini kosong, maka di sini kosongkan. Gitu, ya. Ya. Tapi kalau tidak, maka hitunglah. Gitu. Hitunglah mulai dari C5 di sini. C5 sampai, nah karena C5 yang pertama kita berikan string 2, berarti dia sudah kita kunci kan. Waktu kita tarik, dia akan menghitung dari C5. C5 sampai C5, karena kita ada di baris 6, berarti kita hanya bisa menghitung satu baris sebelumnya. Berapa angka yang tertinggi di situ. Nah, karena di sini belum ada angka, hanya karakter, otomatis ini dibaca sebagai 0, ya kan? Sehingga kita maunya, kalau dia isinya ada karakter, tidak kosong, kita ambil berapa nilai tertinggi dari satu baris sebelumnya. Kalau ada, tambahkan 1, sehingga muncul 1 di sini. Ya. Kalau ini saya buang, dia kosong, ya kan? Jadi hampir sama dengan neraca laba rugi ya. Jadi kalau kosong, kosongkan. Nah, kalau kita sudah temukan ini, kita tinggal tarik aja. Sampai kira-kira kita butuhnya sampai baris berapa itu untuk transaksi. Ya. Nah, ini di sini baris 19 belum ada, sehingga dia kosong. Tapi kalau saya isi karakter sembarang, dia akan muncul nih angkanya. Nah, gitu. Ya. Oke, ini hanya untuk cara pembuatan nomor urut. Nah, tapi kalau nomor urutnya kita tidak bikin seperti ini, kita hanya bikin katakan seperti ini, sama dengan if ya kolom D6 itu sama dengan kosong, maka kosongkan. Kalau tidak, kemudian kita isi 1, misalkan seperti ini ya. Nah, ini muncul 1 berarti ya. Di kolom berikutnya bagaimana? Di kolom berikutnya sama, kita coba tarik ya. Bila kolom D70 kosongkan. Kalau tidak, kita maunya ya sama dengan B6 ini ditambah 1. Ya, jadi satu baris ditambahnya ditambah 1. Bisa kita bikin seperti ini. Kita tarik misalkan. Nah, ya. Cuma nanti akan ada perbedaan, teman. Ya, misalkan ini ada satu baris yang mau saya buang. Ya, misalkan ini. Beli bensin kendaraan. Di baris 10 ini mau saya buang. Ya. Oke, perhatikan. Saya delete. Nah,
Maka yang rumus seperti ini dia akan error. Gitu. Karena apa errornya? Hilang dia. Baris yang tadinya sudah dirujuk hilang karena kita delete. Dia tidak bisa membaca baris baru yang menempati tempat lama. Sehingga saya menggunakan formula yang seperti ini gitu ya. Oke. Nah, itu satu informasi ya. Kita masuk kedua sekarang. Di sini ada pilihan transaksinya ini apa? Transaksi plus atau transaksi min ya. Artinya begini, untuk yang sudah paham akuntansi, boleh saja di sini pilihannya berupa debit dan kredit ya. Jadi kalau ada pembayaran, biaya-biaya bertambah, maka debit ya untuk yang paham akuntansi. Karena dibayar tunai berarti kasnya berkurang, nanti di sini kredit ya. Tapi untuk yang belum paham akuntansi, saya sengaja menggunakan istilah ini ya. Transaksi plus itu artinya apabila dalam suatu transaksi pos yang terlibat itu nilainya bertambah, maka kita pilihannya adalah transaksi plus. Ya. Transaksi min sama apabila pos yang terlibat dalam suatu transaksi, dalam hal ini kasnya berkurang kan karena biaya listrik dibayar tunai, berarti kasnya akan berkurang. Maka jenis transaksinya di sini adalah transaksi min. Ya, kalau untuk yang paham akuntansi ini kita milihnya kredit gitu. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa punya pilihan di sini? Ya, jadi coba saya hapus dulu. Ya, saya kembalikan seolah-olah belum pernah ada ini. Nah, ini belum. Oke. Nah, ini ada dua cara, teman. Ya, ada dua cara. Pertama, kita bikin pakai bantuan. Kita tulis ini tadi. Yang kita pinginnya bagaimana penulisannya, transaksi plus atau kita singkat ya, terserah teman-teman. Boleh nulis di baris ini, boleh di sini, ya, boleh di atas ini, terserah. Ini bebas ya, ini hanya bantuan ya. Nah, kemudian kita blok dulu persis di baris pertama transaksi ya. Baris pertama transaksi di bawah judul ini pada baris berapa ini kita blok pada kolom ini. Nah, sepanjang kira-kira kita butuhnya sampai mana? Gitu ya. Nah, kalau sudah kita blok, kita klik ini di atas data. Kita klik data. Kemudian kita pilih nih di sebelah kanan yang namanya data validasi. Kita klik. Nah, ya. Nanti akan keluar seperti ini, data validasi. Nah, kotak pertama yang tertulis list, ini tadinya masih any value, akan seperti ini. Ya, kalau kita belum pernah bikin formula, maka kita klik, kita rubah ke list. Nah, karena ini nanti akan berupa daftar kan, makanya kita pilih list. Nah, yang kedua di source ya, ini misalkan kita belum pernah, kita beri sama dengan di sini. Nah, yang bantuan tadi kita blok. Nah, kita blok di kolom A baris 10 dan baris 11. Kalau kita blok dua baris ini, di sini otomatis dia akan keluar kolom A baris 10 sampai kolom A baris 11. Tapi kalau kita memblok satu baris di atasnya dan satu baris di bawahnya, ini juga akan mengikuti otomatis di bagian source ini. Nah, jadi ini terserah nanti teman-teman ya, ngebloknya mau dari mulai mana, bebas. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat di sini, muncul dah pilihan. Ya, sepanjang tadi yang sudah kita blok, area kolom F ini yang sudah kita blok, kita butuhnya sampai mana? Kira-kira transaksi terakhir kita tuh sampai baris keberapa? Muncul dia. Ini, ya, sampai mana tadi ini? Nah, ini coba sampai kolom 20 aja ya. Yang ini nanti saya berikan cara yang kedua. Ini coba saya kembalikan dulu. Oke, ini saya beri batas dulu. Berarti kita yang cara pertama sampai baris 20. Sehingga di sini akan muncul nih. Nah, kita mau pilih apa? Transaksi plus, apa transaksi min, ya. Nah, itu nanti tergantung jenis transaksinya. Misalnya seperti ini, bayar hutang gaji. Ya, berarti hutang gajinya berkurang kan? Kalau berkurang, dia pilihannya adalah transaksi min. Dibayar melalui apa? Melalui bank Jatim. Berarti saldo bank Jatim kan berkurang juga. Berarti kita pilihnya transaksi min. Gitu. Ya. Nah, ini sama, bayar hutang ke A melalui bank Jatim. Berarti pilihannya adalah transaksi min. Di sini boleh Anda tinggal tarik aja kalau sama transaksi min gitu ya. Nah,
Ini contoh-contoh penggunaan sebagai pengganti dari istilah debit dan kredit. Misalnya ini kita melakukan penagihan pada klien untuk transaksi terakhir. Berarti kita karena belum dibayar, piutang kita akan bertambah, toh? Mengakui kita sudah nagih tapi belum dibayar. Nah, karena bertambah kita pilihnya transaksi plus. Kita akui sebagai pendapatan, biarpun belum kita terima, memang accountingnya begitu ya, accrual basis, maka di sini adalah transaksi plus ya. Jadi apabila pos yang terlibat ini sifatnya bertambah, kita pilih transaksi plus, tapi kalau sifatnya berkurang, kita ambil transaksi main. Ya. Ya. Kita bayar listrik ini, biaya listrik atau biaya kantor. Ya. Kalau kita bayar, berarti biaya listriknya kan makin besar. Loh. Bulan kemarin bayar, sekarang bayar. Nah, berarti kita pilih adalah transaksi plus. Dibayar dengan apa? Oh, secara kas tunai, berarti kasnya berkurang. Kita ambil transaksi main. Ya. Sama dengan ini, pembelian makanan kecil, tadi kan ada yang kita buang ya. Nah, ini harus sama ini, 120. Tadi yang 300 kita buang. Biaya bertambah, kasnya berkurang, sama dengan ini kan, Anda boleh copy atau dengan melakukan klik pilihan di sini, boleh di copy, boleh bebas lah caranya. Ya, kalau memang sudah ada, oh ya sudah saya copy aja, atau Anda ingin ngeklik sendiri boleh. Ini sekarang contohnya beli persediaan, berarti persediaannya bertambah, transaksi plus di sini. Tapi belum dibayar, berarti hutang kepada supplier bertambah atau berkurang? Bertambah hutangnya, berarti pilihannya adalah transaksi plus. Ya. Nah, ini caranya. Sekarang cara kedua, teman. Cara kedua sama dengan cara pertama. Kita masuk ke data, kita masuk data validasi, kemudian yang any value ini kita klik menjadi list. Ya, sama. Nah, sekarang di source kita tulis. Kalau cuma 2, kita bisa langsung tulis tanpa sama dengan TRSKS spasi plus titik koma TRSKS spasi min. Kita bisa langsung tulis seperti ini. Ya, tanpa sama dengan, bukan koma, tanpa sama dengan kita tulis. Kalau cuma sedikit ya, kemudian kita klik OK. Nah, maka nanti di sini akan muncul nih. Ya, tergantung kita mau blok sampai mana. Jadi, kalau sedikit teman-teman mau pakai cara pertama yang atas dengan kita bikin bantuan atau langsung seperti ini. Ya, bebas. Ya, hasilnya sama, cuman cara pembuatan yang beda, ya. Oke, nah sekarang kita masuk yang warna kuning ketiga di kolom H. Kolom H ini adalah nama-nama pos yang akan kita pilih bila terjadi suatu transaksi. Gitu. Kita mau pilih yang mana ini, gitu. Ya, nah caranya gimana? Caranya sama, tapi kita jangan pakai cara kedua. Terlalu banyak nanti yang kita bikin di sini, nggak bisa, tempatnya nggak cukup. Berarti kalau banyak seperti ini, mau nggak mau kita pakai cara yang pertama, ya kan? Nah ini misalkan aja ini belum ada, ya. Saya kembalikan ke any value, jadi dia di sini belum ada pilihan. Ini saya buang. Kita pinginnya nanti ini adalah kita bisa milih nama-nama perkiraan. Nama-nama perkiraannya ada di mana? Ada di Sicoa. Jadi kita nanti ambilnya ke Sicoa sini, ya. Nah, sama, ini kita blok. Misalkan sampai sini aja, baris 20, ya. Kita blok, kita ambil data nih di atas. Biasanya posisinya kan di home, kita ambil data. Kemudian kita klik data validasi. Apa yang kita lakukan kemudian? Any value-nya kita rubah menjadi list. Nah, ya. Kemudian di source, jangan lupa kita berikan sama dengan. Kita pindah ke Sicoa, kita klik Sicoa. Jadi setelah source-nya kita beri sama dengan, kita klik Sicoa, ya ini kita geser, kita maunya ngambil dari sini, mulai kas. Nah, kita klik nih, kas, terus ke bawah. Terus sampai laba rugi yang terakhir, terserah, boleh lebih ya, nggak masalah, otomatis ini mengikuti ya, mengikuti dari Sicoa, mulai kolom berapa, baris berapa, sampai ke baris berapa. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga di sini akan muncul seperti yang ada di Sicoa, nama-nama perkiraan. Artinya subjumlah nanti juga akan muncul, baris kosong juga akan muncul, nama buku besar juga akan muncul. Coba kita lihat nih. Ini dibayar dengan
tunai tadi ya, kita pilih kas nih. Nah, setelah kas ada Bank Jatim, Bank Mandiri, ada subjumlah, ada baris kosong, ada piutang gitu ya. Nah ini kalau dirasa nggak terlalu mengganggu oleh teman-teman, tidak apa-apa, kita gunakan cara seperti itu ya. Sehingga keuntungan cara ini kita langsung ngambil dari si Jawa. Apabila ada tambahan akun baru, katakan di sini mau kita tambahkan nih, kita tinggal klik insert, kita tambah apa? Oh ada bank lain, katakan ya, bank apa? Ya. Dan nomor urutnya kita tinggal klik di satu baris di atasnya, kita tarik aja ke bawah. Muncul Bank Duta. Ya, misalkan pada bulan berjalan kita nambah akun baru. Otomatis dia belum punya saldo awal kan, biarkan aja kosong. Nah, sehingga di neraca di sini kita juga harus insert sama. Ini kita berikan buka satu baris ya, kemudian kita kopikan aja ini, tarik ke bawah. Nah, akan muncul dia ini ya. Itu caranya ya, sehingga ini nama akun barunya muncul di neraca yang bulan sekarang, bulan berjalan. Nah, oke. Otomatis nanti di sini begitu ada akun baru dia masuk gitu. Dia masuk ya. Nah, cara kedua kalau ini dirasa waduh terlalu mengganggu, ini nggak perlu kan, karena nggak mungkin kita pilih kan tulisan subjumlah, baris kosong, piutang, buku besar nggak mungkin kita pilih. Yang kita pilih adalah buku pembantunya gitu ya. Nah, cara kedua begini caranya, kita kopikan ini ya, kita kopikan dulu, kita mulai dari kas sampai ke bawah sampai pos yang terakhir. Kita copy, boleh lebih, nggak masalah, ini hanya sekedar kita mau taruh di kolom D mana saja bebas ya teman, bebas, kemudian enter atau paste ya. Nah, ini. Kita punya nih, ini. Terus, nah, kemudian kita buang nih barisnya yang tidak kita butuhkan, kita delete. Nah, di sini kita delete. Sehingga yang muncul hanya buku pembantu. Gitu. Kita delete sampai dengan pos yang paling bawah tadi ya. Nah, ini sudah saya siapkan di sheet 1. Akhirnya muncul seperti ini. Ada kas, ada bank gitu kan. Buku besar dan baris kosongnya nggak muncul, subjumlah juga nggak muncul. Gitu. Ini pendapatan juga gini. Cuman di sini saya beri batas setelah pos neraca kita masukkan ke laba rugi, kita beri satu baris ya. Ini hanya selera aja lah, bebas gitu ya. Nah, baru nanti kita bikinnya di sheet transaksi. Katakan kita bikin di sini ya. Ini kita masuk lagi ke data. Kemudian kita ambil data validasi. Ya, any value kita rubah menjadi list, di source-nya kita berikan sama dengan, kemudian kita masuk nih ke sheet tadi yang sudah kita rapiin. Ya, ini ada di kolom mana? Kolom C baris 1, kita blok mulai baris 1. Ya, sampai lebih tidak apa-apa. Otomatis di sini mengikuti sesuai dengan yang kita blok. Baru kita klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul pilihan-pilihannya. Ya, dengan lebih tidak ada nama buku besar, subjumlah nggak ada. Cuman risikonya kalau seperti ini, ya kita ngambil dari sini yang sudah kita rapiin. Begitu ada tambahan tadi, baru kita buat, maka dia nggak akan muncul di sini. Kita harus copy lagi, masukkan ke katakan sheet 2, kemudian kita rapiin lagi, baru nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Tuh, itu saja. Jadi ini hanya salah satu alternatif, terserah rekan-rekan mau pakai cara yang mana. Ya. Nah, karena pilihannya banyak, tentunya kita tidak bisa menggunakan pilihan seperti di sini tadi, ya, yang ditulis langsung pilihannya karena terlalu banyak, ya, kita nggak bisa pakai itu. Nah, oke teman, jadi ini yang harus kita buat pada sheet transaksi supaya nanti apapun yang kita tulis di sini ini akan bisa masuk ke neraca. Gitu, ya. Jadi hanya ada 3 kolom yang perlu kita buat. Nah, berikut sekarang kita coba pelajari bagaimana membuat formula di neraca supaya setiap transaksi yang terjadi di sheet transaksi ini akan langsung akses kepada neraca dan
laba rugi ya. Coba kita ikuti bagian selanjutnya.